Bayangkan sebuah kerajaan yang begitu kuat, kapalnya menguasai lautan. Sekarang bayangkan kerajaan ini lenyap, hanya menyisakan bisikan dalam teks kuno dan reruntuhan yang ditelan hutan. Ini adalah kisah Sriwijaya, kerajaan maritim yang pernah mendominasi Asia Tenggara, tetapi kejayaannya memudar menjadi mitos dan misteri. Selama berabad-abad, Sriwijaya hilang ditelan waktu. Keberadaannya hanya diketahui melalui catatan-catatan yang terfragmentasi. Kemudian, pada tahun 1911, seorang sarjana Prancis menemukan sebuah prasasti di tepi Sungai Musi di Sumatera. Prasasti ini, Prasasti Kedukan Bukit, mengungkap kisah seorang raja yang berkuasa dan kerajaannya, Sriwijaya. Penemuan sisa-sisa Sriwijaya ini memicu gelombang penggalian arkeologi dan penelitian sejarah. Kisah Sriwijaya dimulai sekitar abad ke-7 Masehi di Pulau Sumatera di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Periode ini menyaksikan munculnya beberapa kerajaan kecil di Asia Tenggara, yang semuanya bersaing untuk menguasai jalur perdagangan yang menguntungkan. Di antara mereka adalah sebuah kerajaan kecil namun ambisius, yang berpusat di sekitar Palembang, yang secara strategis terletak di delta Sungai Musi. Para penguasa kerajaan ini memahami pentingnya lokasi geografis mereka. Mereka memanfaatkan kekuatan laut, membangun angkatan laut yang tangguh untuk melindungi jalur perdagangan mereka, dan memproyeksikan pengaruh mereka. Dengan mengendalikan arus barang melalui Selat Malaka, mereka dapat memungut pajak pada kapal-kapal yang lewat, mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan. Seiring dengan semakin kuatnya mereka mulai memperluas wilayah mereka, menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga, dan mengonsolidasikan kendali mereka atas wilayah tersebut. Pada abad ke-8, Sriwijaya telah memantapkan dirinya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Sebuah kerajaan maritim yang mendapatkan rasa hormat dan ketakutan dari kerajaan-kerajaan yang dekat maupun yang jauh. Periode antara abad ke-8 dan ke-12 menandai puncak kekuasaan Sriwijaya. Selama masa keemasan ini, kerajaan ini membentang di sebagian besar Asia Tenggara, meliputi bagian-bagian dari wilayah yang sekarang menjadi Indonesia, Malaysia, Thailand, dan bahkan Kamboja. Jantung Sriwijaya tetap berada di Palembang, yang berubah menjadi kota kosmopolitan yang ramai, tempat bertemunya berbagai budaya dan pusat perdagangan internasional. Inti dari kesuksesan Sriwijaya adalah penguasaannya atas lautan. Angkatan lautnya yang kuat, yang membanggakan armada kapal-kapal cepat dan pelaut-pelaut yang terampil, berpatroli di jalur-jalur perdagangan, memastikan perjalanan yang aman bagi para pedagangnya sendiri, dan menuntut upeti dari mereka yang berani menantang otoritasnya. Kontrol atas perdagangan maritim ini membawa kekayaan yang sangat besar bagi kerajaan. Barang-barang dari Cina, India, Persia, dan dunia Arab mengalir melalui pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya, mengisi pundi-pundi kerajaannya dan mendorong ekspansinya. Rangkulan Sriwijaya terhadap perdagangan maritim merupakan pusat dari kebangkitannya dan warisan abadi. Ini bukan hanya tentang mengendalikan lautan, tetapi juga tentang menghubungkan orang-orang, budaya, dan ide-ide melintasi jarak yang sangat jauh. Lokasi strategis kerajaan ini di persimpangan jalur perdagangan utama, menempatkannya di jantung jaringan luas yang membentang di Samudra Hindia dan sekitarnya. Dari timur datang sutra, keramik, dan logam mulia dari Cina, sementara rempah-rempah, kayu aromatik, dan hewan-hewan eksotis tiba dari kepulauan Indonesia. Dari barat, para pedagang membawa tekstil, karpet, dan barang pecah belah dari India, Persia, dan dunia Arab. Aliran barang-barang ini membawa kekayaan yang sangat besar bagi Sriwijaya, tetapi juga membawa sesuatu yang lebih dalam, pertukaran budaya. Kekuatan Sriwijaya yang abadi bukanlah kebetulan, itu adalah hasil dari sistem yang dirancang dengan cermat. Sistem ini bertumpu pada angkatan laut yang tangguh, jaringan aliansi strategis, dan penggunaan diplomasi dan agama yang cerdik. Sriwijaya memahami bahwa mengendalikan lautan berarti mengendalikan perdagangan dan kekayaan serta kekuasaan. Angkatan lautnya berpatroli di jalur perdagangan vital, melindungi para pedagangnya dan menghalangi saingan. Para penguasa Sriwijaya juga diplomat cerdik, menjalin aliansi strategis dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Mereka menganut agama Buddha Mahayana dan mendirikan biara-biara sebagai pusat pembelajaran. Terlepas dari penampilan luarnya yang kuat, Sriwijaya, seperti halnya semua kerajaan,
menghadapi tantangan internal yang mengancam untuk meruntuhkan kekuasaannya. Ketika kerajaan berkembang, semakin sulit untuk menjaga persatuan di seluruh wilayahnya yang luas. Para penguasa daerah, yang seringkali terikat dengan otoritas pusat oleh sumpah setia yang longgar, mulai menegaskan kemerdekaan mereka, bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan kendali atas sumber daya. Jaringan aliansi yang rumit yang telah dijalin Sriwijaya dengan sangat hati-hati juga terbukti menjadi pedang bermata dua. Pergeseran dinamika kekuasaan di kerajaan-kerajaan tetangga seringkali memiliki efek domino pada Sriwijaya, yang mengarah pada ketidakstabilan dan konflik di wilayah pinggirannya. Abad ke-11 menandai titik balik dalam nasib Sriwijaya. Sementara kerajaan telah mengatasi tantangan internal sebelumnya, sekarang kerajaan ini menghadapi ancaman eksternal yang tangguh, kerajaan Chola dari India Selatan. Chola, kerajaan maritim yang kuat dalam haknya sendiri, telah muncul sebagai kekuatan utama di Samudra Hindia, dengan ambisi yang membawa mereka ke dalam konflik langsung dengan Sriwijaya. Pada awal abad ke-11, Raja Chola, Rajendra Chola Peras, melancarkan serangkaian serangan laut terhadap Sriwijaya dan sekutunya. Serangan-serangan ini, yang tercatat dalam prasasti-prasasti Chola dan dikuatkan oleh bukti-bukti arkeologi, berlangsung cepat dan menghancurkan. Meskipun serangan Chola tidak segera menghancurkan Sriwijaya, mereka secara signifikan melemahkan kerajaan, mengganggu jaringan perdagangannya dan merongrong otoritasnya. Serangan Chola, meskipun merupakan pukulan yang signifikan, tidak serta-merta mengakhiri Sriwijaya. Namun, serangan-serangan tersebut memicu kemunduran bertahap yang akan membuat kekuatan dan pengaruh kerajaan perlahan-lahan terkikis selama abad-abad berikutnya. Dilemahkan oleh serangan Chola dan menghadapi tantangan internal, Sriwijaya berjuang untuk mempertahankan cengkeramannya di wilayahnya yang luas. Angkatan laut yang dulunya tangguh, yang terkuras oleh serangan Chola, dan menghadapi tantangan yang semakin besar dari kekuatan maritim yang sedang bangkit, berjuang untuk mempertahankan kendali atas jalur perdagangan vital. Ketika cengkeraman Sriwijaya pada perdagangan maritim melemah, demikian pula kekuatan ekonominya, merampas sumber daya yang dibutuhkan kerajaan untuk mempertahankan dominasinya. Pada abad ke-14, Sriwijaya telah direduksi menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Wilayahnya yang dulu luas, sekarang terbagi di antara kerajaan-kerajaan yang lebih kecil dan saling bersaing. Meskipun akhirnya mengalami kemunduran, Sriwijaya tidak sepenuhnya lenyap dari sejarah. Kerajaan ini meninggalkan petunjuk-petunjuk yang menggiurkan tentang masa lalunya, sisa-sisa candi dan istana, pecahan tembikar dan prasasti, semuanya membisikkan kisah-kisah tentang masa lalu yang gemilang. Sisa-sisa ini, yang tersebar di seluruh Asia Tenggara, berfungsi sebagai kepingan teka-teki raksasa, menantang para sejarawan dan arkeolog untuk menyatukan kisah kerajaan yang dulunya besar ini. Prasasti Kedukan Bukit, yang pertama kali mengungkapkan nama Sriwijaya, tetap menjadi bagian penting dari teka-teki ini. Prasasti-prasasti lain, yang ditemukan di Indonesia dan sejauh Thailand, memberikan gambaran lebih lanjut tentang sejarah Sriwijaya, raja-rajanya, praktik keagamaannya, dan interaksinya dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Sementara itu, penggalian arkeologi menemukan sisa-sisa fisik kemegahan Sriwijaya. Meskipun Sriwijaya akhirnya memudar dari kejayaannya, dampaknya terhadap Asia Tenggara terus bergema hingga saat ini. Warisan kerajaan ini paling jelas terlihat dalam tradisi maritim di kawasan ini, dan pengaruh agama Buddha yang tak lekang oleh waktu. Penguasaan Sriwijaya atas lautan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di kawasan ini, membentuk jaringan perdagangan maritim, dan memengaruhi perkembangan teknik pembuatan kapal dan navigasi. Penerimaan kerajaan terhadap agama Buddha Mahayana juga memiliki dampak yang besar, berkontribusi pada penyebaran agama tersebut ke seluruh Asia Tenggara. Biara-biara yang didirikan oleh Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran yang penting, menarik para sarjana dan peziarah dari seluruh wilayah dan sekitarnya. Kisah Sriwijaya menjadi pengingat akan keterkaitan masa lalu Asia Tenggara, sebuah bukti sejarah bersama kawasan ini tentang perdagangan, pertukaran budaya, dan pasang surut kekuasaan. Kisah Sriwijaya adalah kisah yang menawan tentang ambisi, kekuasaan, dan warisan abadi dari usaha manusia.
Dari awal yang sederhana di tepi Sungai Musi, Sriwijaya bangkit menjadi salah satu kerajaan paling kuat dalam sejarah Asia Tenggara. Meskipun Sriwijaya akhirnya menyerah pada perselisihan internal dan tekanan eksternal, kisahnya mengingatkan kita bahwa bahkan kerajaan yang paling kuat pun tidak kebal terhadap kekuatan sejarah. Namun, warisan Sriwijaya tetap hidup, tidak hanya dalam reruntuhan yang ditinggalkannya, tetapi juga dalam tradisi maritim, praktik budaya, dan kepercayaan agama yang terus membentuk Asia Tenggara saat ini. Kisah Sriwijaya menjadi bukti kekuatan abadi ambisi manusia, dampak transformatif dari pertukaran budaya, dan warisan abadi dari kerajaan maritim yang pernah menguasai ombak.